karena pematerinya sebenarnya Gus Ulil. Jadi saya ini badal, tapi badalnya bukan kul min kul, mungkin hanya ba'd min kul. Yang penting jangan badal kolat. Nah itu. Nah jadi tiba-tiba Gus Ulil minta dimajukan 17-18. Setelah disepakati ternyata Gus Ulilnya berhalangan karena ada tugas mendadak dari ketum. Karena itu saya waktu itu ada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, saya ditelepon panitia untuk menggantikan Gus Ulil. Jadi salam ta'zim dari Gus Ulil dan salam permohonan maaf dari Gus Ulil. Nah selanjutnya agenda halaqah fikih peradaban ini memang adalah agenda yang didesain oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang tujuan utamanya adalah agar kaum pesantren, agar PBNU memberikan ya semacam bingkisan kecil atau hadiah kecil untuk orang-orang pesantren. Karena itu halaqah fikih peradaban tuan rumahnya adalah pesantren-pesantren, bukan kampus, bukan yang lainnya. Ini memang keinginan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tahun lalu ada 250 titik Kiai. Tahun ini 210 Kiai, 210 titik tahun ini. Dan ketika Gus Yahya ditanya apa sesungguhnya tujuan atau target dari halaqah fikih peradaban ini, Gus Yahya jawabnya sangat santai. Kata Gus Yahya, hasilnya apa nggak penting. Yang paling penting kiai duduk bersama, santri duduk bersama, buka kitab lagi, mendiskusikan isi kitab dengan realita, agar kiai-kiai tidak kebanyakan mikir pilkada. Ini kata Gus Yahya. Karena itu kiai di mana-mana sering ditanya kita, ini diarahkan kemana kita ini? Nah justru halaqah fikih peradaban ini agar warga NU nggak mikir diarahkan kemana oleh PBNU, karena PBNU ingin kita tetap yang paling fokus, paling utama santri-santri terutama kembali buka kitab kuning. Nah karena itu halaqah fikih peradaban didesain yang berbicara banyak itu harusnya nanti santri-santri dan para kiai-kiai, karena pemateri dari PBNU sifatnya hanya pengantar saja. Lalu yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah tentang fikih peradaban. Mengapa NU menggunakan istilah fikih peradaban? Kalau kita mencari banyak referensi, para ulama berbeda-beda dalam mengistilahkan peradaban. Ada yang mengistilahkannya dengan madani, ada juga mengistilahkannya dengan al-umron. Kalau Ibnu Khaldun mengistilahkannya dengan al-umron al-bashari. Dan nampaknya Ibnu Khaldun terinspirasi oleh sebuah ayat, wa angsha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini wasta'marakum fiha, Ibnu Katsir menjelaskan ai wa ja'alakum ummaran ta'murunaha wa tastaqidunaha. Jadi memang manusia diamanahi oleh Allah untuk menjadi ummar, menjadi makhluk yang memang membangun peradaban. Dan peradaban itu artinya adalah suatu kemajuan, baik kemajuan yang terlihat yang bersifat fisik maupun kemajuan yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Nah, apa kunci peradaban? Kunci peradaban bisa kita lacak dari karya-karya para ulama. Nah, sebelumnya ini kita berada di ruangan yang cukup megah. Ini di aula Pak Kiai ya, di aula. Nah, kira-kira menurut teman-teman ketika kita bangun aula ini, mohon maaf ini ketika kita bangun aula kita butuh material, itu kira-kira materialnya itu dibeli dari toko-toko muslim atau sebagian ada yang dibeli dari toko Cina. Nah, ini ada kipas angin, ini kira-kira kipas angin ini made in Saudi atau made in Cina ini kira-kira, atau made in Korea? Cina. Bahkan kalau kita pergi ke Saudi itu kita beli tasbih Pak Kiai dan beli sejadah, ada beberapa tasbih yang made in China. Oh, ini kok made in China semua. Nah, ternyata salah satu kunci peradaban adalah adanya kerjasama, adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk kolaborasi lintas agama antara pihak muslim dengan pihak non muslim.
Karena itu dalam sejarah kenabian pun, dalam sirah nabawiyah, kita mengenal dan kita diperlihatkan beberapa episode di mana Nabi Muhammad SAW bekerja sama dengan non muslim. Misalkan Nabi Muhammad pernah bekerja sama dengan Wafdu Najran, ada Sulhul Hudaybiyah dan seterusnya. Nah, karena itu kunci dari peradaban adalah adanya kolaborasi. Dan ini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau ketika menafsirkan ayat Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan, beliau menjelaskan wa'lam annal insana khuliqa madaniyan bit-tab'i li'annal insana al-wahid la yantazimu masalihuhu illa inda wujudi madinatin tamah hatta anna hadha yahruth wa dhalika yathan wa dhalika yakhbis wa dhalika yansij wa dhalika yakhid wa bil jumlah fayakunu kullu wahidatin minhum mashghulan bimuhimmin wa yantazimu min a'malil jami'i masalihul jami'. Jadi harus ada kolaborasi. Karena manusia diciptakan madaniyun bil tab'i, makhluk yang akan menuju peradaban. Tapi kunci dari peradaban adalah li'annal insanal wahid la yantazimu masalihuhu illa inda wujudi madinatin tamah. Kita tidak mungkin mencapai kemaslahatan tanpa ada kerjasama dengan unsur-unsur yang berada di sekeliling kita. Seperti halnya ketika kita akan makan, butuh banyak orang untuk mengerjakan sesuatu agar kita bisa makan. Ketika kita menggunakan pakaian, butuh banyak pihak yang bekerja agar kita bisa memakai pakaian. Maka begitu pun juga peradaban butuh kerjasama dari berbagai macam pihak. Nah, karena itu mengapa PBNU mengusung tema fikih peradaban? Karena NU ingin menjadikan turos, menjadikan fikih dan menjadikan teks-teks keagamaan itu sebagai basis kita menuju peradaban, sebagai basis orang-orang Islam terutama warga NU mencapai keharmonisan, bukan dijadikan alat pemecah belah dan bukan dijadikan alat seperti tadi disampaikan oleh Tengku, bukan dijadikan alat untuk menuju tindakan-tindakan kekerasan. Karena teks-teks agama ini dia bisa digunakan untuk kemaslahatan persatuan, tapi juga bisa digunakan untuk kemadharatan. Sayyidina Ali mengatakan Al-Quran baina daffatai al-mushaf la yantiq wa innama yatakallamu bihir rijal. Jadi tergantung siapa yang membawa Quran ini. Kalau yang membawanya keras, dia akan terlihat keras. Kalau yang membawanya santun, dia akan terlihat santun. Nah, NU merasa penting agar kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan karena di dalam konten-konten kitab kuning kita ada beberapa konten yang berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham. Misalkan kalau kita membaca Fathul Qorib di dalam permasalahan zimmah, ketika membahas jizyah, membahas ahlu zimmah, di dalam Fathul Qorib misalkan ada kata-kata begini, wa yu'maru bil ghiyar wa syaddiz zunnah, bahwa kalau ada orang kafir zimmi atau non muslim yang berada di wilayah Islam, maka dia harus dipaksa atau diperintahkan untuk memakai ghiyar. Ghiyar di situ diartikan banyak. Salah satu definisinya ghiyar itu adalah baju yang berbeda dengan orang muslim. Nah, jadi kalau orang non muslim bajunya harus beda. Dan syaddiz zunar, dan harus pakai tanda pengenal seperti sabuk. Jadi misalkan kalau kuning menunjukkan Nasrani, kalau merah menunjukkan Yahudi misalkan, kalau hitam menunjukkan Majusi. Jadi kuning itu bukan hanya berarti Golkar dan merah bukan hanya berarti PDI, tapi di zaman dulu ternyata sudah ada pengenal. Dan ada yang lebih menarik di dalam kitab itu, misalkan dijelaskan wa yumna'una min rukubil khail, orang-orang kafir zimmi harus dilarang naik kuda. Kalau naik keledai katanya nggak apa-apa, tapi kalau naik kuda jangan. Ini kalau kita kontekstualiskan di zaman sekarang, kalau kuda itu kan tunggangan atau kendaraan mewah pada saat itu kuda. Ya kalau zaman sekarang mobil Alphard lah. Nah, jadi kalau dalam teks-teks turos kita, orang non muslim tidak boleh pakai Alphard. Itu khusus untuk kiai-kiai. Nah, pertanyaannya sekarang yang banyak pakai Alphard kiai atau orang-orang Cina? Nah, jadi banyak teks-teks kitab kuning itu yang harus kita diskusikan lagi. Belum lagi misalkan syarat pemimpin yang harus Quraisy dan banyak-banyak. Nanti kita akan diskusikan banyak. Nah, karena itu salah satu tawaran tema yang ditawarkan oleh PBNU adalah
runtuhnya khilafah Utsmaniyah dan munculnya negara bangsa. Lebih tepatnya kita akan berdiskusi, kalau fragmen-fragmen sejarah kita bisa baca di mana saja. Tapi yang lebih menarik lagi untuk didiskusikan, ketika Turki Utsmani jatuh dan ketika negara bangsa berdiri, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam melihat fenomena tersebut, lebih khususnya bagaimana sikap pesantren melihat fenomena tersebut, dan lebih khususnya lagi bagaimana Kitab Kuning merespon fenomena-fenomena tersebut. Nah, kita tahu Turki Utsmani ini dianggap kekhalifahan terakhir. Kekhalifahan terakhir. Nah, meskipun nanti kita bisa berdiskusi apa sesungguhnya makna dari khilafah. Ini menarik ini. Apa sesungguhnya makna khilafah? Apakah khilafah itu adalah sebuah sistem baku seperti yang pernah dipraktekkan oleh Turki Utsmani? Selain yang dipraktekkan seperti itu berarti bukan khilafah? Atau khilafah itu adalah sebuah nilai dari sebuah pemerintahan, dari sebuah sistem? Nanti kita bisa diskusikan. Nah, tapi Turki Utsmani yang menarik ini, dari Turki Utsmani adalah Turki Utsmani abad pertengahan ada setidaknya 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama ada Utsmaniyah di Turki, lalu kemudian ada di Persia, lalu kemudian ada Mughal di India. Ada Mughal di India, lalu ada di Persia, lalu kemudian ada di Turki. Nah, itu semua kerajaan besar, meskipun yang bertahan cukup lama memang Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berdiri 1326 dan runtuh 1924. Jadi kira-kira 600 tahun. Ya, 7 abad, hampir 7 abad, 600 tahun. Indonesia 100 tahun saja belum. Nah, jadi Turki Utsmani mencapai, atau Turki Utsmani mengarungi bahtera cukup lama, sekitar 7 abad. Berdiri 1326, lalu kemudian 1924. 2 tahun sebelum NU didirikan. Jadi NU didirikan 1926, 2 tahun sebelumnya kekhilafahan terakhir Turki Utsmani jatuh. Nah, apa nanti hubungan antara Turki Utsmani jatuh dengan berdirinya NU ini menarik juga. Nah, kalau kita melihat teori Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun membuat teori, menurut Ibnu Khaldun sebuah negara itu akan mengalami 5 fase. Memang kalau kita simplifikasi ada 3 yang tadi dijelaskan tuh, muncul, kemudian berkembang mencapai kejayaan, runtuh. Tapi secara lebih rinci Ibnu Khaldun menjelaskan ada 5 fase. Fase yang pertama adalah fase kemunculan, dan fase kemunculan ini ditandai dengan adanya kecintaan. Lalu kemudian fase kedua adalah fase kekosongan. Fase kedua adalah fase pemusatan. Setelah muncul biasanya dipusatkan. Ketika Turki Utsmani muncul kemudian dipusatkan, dan memilih pusatnya adalah di Konstantinopel. Lalu kemudian setelah fase pemusatan ada fase kekosongan. Biasanya fase kekosongan itu adalah fase di mana sebuah negara atau kerajaan sudah bingung mau ngapain. Lalu kemudian fase kemalasan. Nah, ini fase kemalasan ini adalah fase di mana penerus-penerus sudah tidak lagi melakukan inovasi-inovasi. Nah, setelah fase kemalasan adalah fase kejatuhan. Nah, Ibnu Khaldun yang menarik, Ibnu Khaldun memprediksi setiap fase, setiap negara hanya akan bertahan secara umum, hanya akan bertahan selama 3 generasi. Dan 1 generasi menurut Ibnu Khaldun adalah 40 tahun. Nah, jadi sebuah negara itu secara normal, secara umum hanya akan bertahan 120 tahun menurut Ibnu Khaldun. Nah, karena itu Indonesia ini sudah berapa tahun, Kiai? Ya, baru mungkin 2 generasi. Nah, tinggal kita lihat setelah 3 generasi apakah Indonesia masih bertahan atau tidak. Ketika sebuah negara berhasil melewati generasi ketiga, maka sebuah negara tersebut relatif akan langgeng kekuasaannya. Tapi kalau dia tidak bisa melewati generasi ketiga, berarti memang dia akan cepat runtuh. Nah, kita tahu setelah salah satu faktor yang membuat Turki Utsmani runtuh 1924 itu adalah pemberontakan dari bangsa Arab. Nah, ini menarik. Jadi ternyata yang membuat
salah satu faktor utama Turki Utsmani jatuh itu pemberontakan dari orang-orang Arab. Mengapa seperti itu? Karena di dalam teks fikih kita, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu haruslah orang Quraisy, haruslah orang Arab. Sedangkan Turki Utsmani, mereka bukan bangsa Arab, mereka adalah bangsa Saljuk, mereka adalah bangsa Turki, bukan bangsa Arab. Karena itu kampanye yang waktu itu digaungkan oleh bangsa Arab yang didukung oleh Inggris tentu saja, mereka merasa orang-orang Arab terutama Hijaz di Saudi dan Najd itu merasa mereka lebih tinggi daripada Turki Utsmani. Maka kemudian terjadi pemberontakan sampai kita tahu Syarif Hussein yang waktu itu wali di Hijaz kemudian dilengsarkan sampai Syarif Hussein kemudian pergi ke Yordan. Nah, jadi banyak sekali faktor yang membuat Turki Utsmani jatuh, tapi faktor yang paling utama tentu karena ternyata tidak terjadi stabilitas politik, karena orang-orang Arab merasa Turki Utsmani ini tidak terlalu layak memimpin dunia Islam karena mereka bukan bagian dari Quraisy. Nah, lalu kemudian muncul negara bangsa setelah Turki Utsmani jatuh 1924, muncul negara bangsa. Nah, negara bangsa ini adalah apa bedanya negara bangsa dengan negara-negara sebelumnya? Yang membedakan negara bangsa dengan negara sebelumnya adalah al-hudud al-jughrafiyah atau teritorial politik. Jika sebelumnya sebuah negara tidak ada teritorial politik, maka setelah negara bangsa ada teritorial politik yang jelas, ada batasan-batasan wilayah yang jelas. Di masa perabad pertengahan misalkan, negara Islam sejauh mana wilayah kekuasaannya maka akan ditentukan oleh sekuat apa tentara dari negara Islam tersebut. Ketika sebuah negara tentara militernya kuat, maka dia akan bisa melakukan banyak invasi, maka dia akan bisa melakukan banyak penaklukan, maka wilayahnya akan semakin luas. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah negara militernya lemah, maka dia akan ada potensi dicaplok oleh negara lain. Nah, jadi luas atau tidak luasnya wilayah kekuasaan sebuah negara zaman dulu ditentukan oleh seberapa kuat militer. Nah, setelah adanya negara bangsa, maka terjadi perubahan geopolitik yang awalnya berdasarkan kekuatan militer, sekarang berdasarkan batas teritorial. Jadi negara Indonesia misalkan dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya, negara Malaysia ada batasnya, Singapura ada batasnya dan seterusnya. Nah, jadi itulah ciri utama dari negara bangsa. Dan negara bangsa ini secara definisi memang terus mengalami perubahan, terus mengalami evolusi. Kalau zaman dulu negara bangsa mungkin hanya suku tertentu saja, tapi sekarang negara bangsa relatif tidak terdiri dari satu suku saja. Kita tahu di Indonesia banyak sekali suku, yang lokal saja ada Jawa, ada Aceh dan macam-macam, belum lagi yang impor lah. Yang impor itu misalkan ada suku Cina, ada suku Arab, ada suku Hindi dan macam-macam. Nah, jadi itulah sekilas fragmen bagaimana runtuhnya Turki Utsmani dan bagaimana kemudian setelah Turki Utsmani itu jatuh, negara-negara yang di bawah kekuasaan Turki Utsmani kemudian dijajah oleh Barat. Setelah merdeka, negara-negara ini membuat atau membentuk sebuah negara yang berdasarkan kebangsaan atau yang disebut dengan nation state. Itu sejarahnya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di bagian kedua yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita memandang atau fikih atau ulama-ulama kita merespon terbentuknya negara bangsa. Ini juga menarik. Bagaimana ulama kita merespon runtuhnya Turki Utsmani dan bagaimana ulama kita merespon negara bangsa. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Sebelum ke sana, saya tertarik dengan sebuah penelitian, Kiai. Tertarik dengan sebuah penelitian bahwa ada dua jenis kitab politik. Yang pertama adalah kitab politik formal seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu kitab politik formal. Jadi kalau kita baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, maka di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah itu akan berisi politik formal. Bagaimana bentuk negara, bagaimana proses terpilihnya imam, bagaimana syarat-syarat seorang menjadi pemimpin. Nah, itu fikih politik formal. Lalu kemudian ada jenis kitab fikih siasah kedua, yaitu kitab fikih siasah etika.
Nah, fikih siasa etika ini tidak berorientasi terhadap formalistik, tidak berorientasi terhadap formalitas, tapi dia berorientasi kepada nilai-nilai. Nah, kitab fikih siasa etik ini misalkan kita bisa temukan ada At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, karangannya Imam Al-Ghazali, dan seterusnya. Nah, yang menarik, Islam masuk ke Indonesia, meskipun tentu saja ada corak fikihnya, tapi Islam masuk ke Indonesia ini juga ada corak tasawuf yang kuat. Karena itu dalam beberapa catatan, kitab politik yang masuk ke Indonesia itu lebih dulu masuk kitab politik etika, bukan kitab politik formal. Nah, misalkan Sultan Abdul Mafakhir yang ada di Banten, yang berkuasa 1597, berarti itu masih periode Turki Utsmani, masih periode Turki Utsmani. 1597, Sultan Abdul Mafakhir yang ada di Banten, beliau dihadiahi oleh seorang ulama asal Mekah yang bernama Ibnu Alan, yang Ibnu Alan ini menulis kitab syarahnya Riyadhus Shalihin yang kita baca. Nah, Ibnu Alan juga mensyarah kitab At-Tibrul Masbuknya Imam Al-Ghazali, dan syarahnya itu dihadiahkan kepada Sultan Abdul Mafakhir. Nah, jadi ternyata yang dikonsumsi oleh ulama-ulama kita itu adalah banyak kitab-kitab Imam Al-Ghazali, banyak kitab-kitab tasawuf. Sunan Bonang, Serat Sunan Bonang itu abad ke-16 kira-kira. Sunan Bonang itu di dalam Serat Sunan Bonang sudah menyebutkan dua kitab. Yang pertama adalah kitab Ihya Ulumuddin, dan yang kedua adalah kitab At-Tamhid yang ditulis oleh seorang ulama dari India. Nah, mengapa ini penting? Karena kitab-kitab Imam Ghazali atau kitab-kitab tasawuf atau kitab politik etika, bukan kitab politik formal, yang masuk ke Indonesia kemudian membentuk corak berpikir ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, yang coraknya itu lebih cenderung corak berpikir politik yang lentur, yang fleksibel, tidak kaku. Seandainya ahkam sultaniyah yang masuk terlebih dahulu mungkin akan sedikit kaku, tapi yang masuk terlebih dahulu bukan ahkam sultaniyah tapi At-Tibrul Masbuk, makanya tidak terlalu kaku. Salah satu bukti tidak kakunya ulama Nusantara, nanti karena panjenengan semua yang orang Aceh, nanti antum bisa kritik atau konfirmasi. Salah satu bukti kelenturan ulama Nusantara itu adalah ketika Aceh pernah dipimpin oleh 4 sultanah perempuan. Dan waktu itu qadinya adalah Syekh Abdul Rauf Singkil yang punya kitab tafsir, terjemahan dan sebagainya. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ketika beliau menjadi qadi, pemerintahannya dipimpin oleh 4 sultanah. Kita tahu kalau kita merujuk kepada fikih siasah formal, maka kekuasaan perempuan tidak bisa diterima. Karena salah satu syarat menjadi pemimpin adalah dzukuriyah. Nah, bagaimana sikap Syekh Abdul Rauf Singkil melihat itu? Nah, ternyata dari literatur yang saya baca, Syekh Abdul Rauf Singkil tidak ingkar dan tidak menfatwakan pemerintahannya tidak sah. Itu artinya ya ada persetujuan, meskipun mungkin persetujuannya sukuti. Nah, ini menarik. Jadi menarik bagaimana ulama kita itu merespon dunia politik, karena bacaan atau kitab-kitab yang dikonsumsi terlebih dahulu adalah kitab-kitab etika. Itulah yang menjadikan ulama kita tidak terlalu keras. Dan misalkan hal itu dikuatkan misalkan ketika Turki Utsmani mulai jatuh, ya, apalagi setelah jatuh, para ulama kita kemudian bermusyawarah dan mencari tahu sesungguhnya status negara kita ini seperti apa, status negara kita yang negara bangsa ini seperti apa. Maka para ulama memutuskan ya bahwa maka para ulama kita memutuskan status negara kita, negara Indonesia ini
Alhamdulillah ada iklan sedikit. Jadi karena ada iklan saya bisa minum. Dan saya teringat Pak Kiai tadi saya belum nyapa Ansor ya. Ansor pengurus Ansor yang saya hormati. Ini luar biasa. Ansor ini berdiri 1934. Bansernya yang TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, berdiri 1937. Nah, Tentara Nasional Indonesia yang waktu itu Keamanan Rakyat TKR, Tentara Keamanan Rakyat, baru berdiri 1945. Nah, jadi itu artinya lebih dulu berjuang untuk NKRI, Banser, Ansor dibandingkan TNI. Nah, makanya kalau ada TNI tidak sowan ke Banser, nah itu lupa sejarah. Ya, NU berdiri 1926. Sebelum NU berdiri, para kiai sudah berjuang jauh sebelum itu. Indonesia baru ada 1945. Nah, karena itu ada pemerintah tidak mau sowan ke kiai, ini kurang ajar. Karena lebih dulu berjuang NU, lebih dulu berjuang pesantren-pesantren dan kiai-kiai dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita lanjut ke yang tadi. Bagaimana kita merespon? Misalkan, bagaimana para ulama merespon negara Indonesia yang negara bangsa? Yang menarik, di dalam beberapa forum termasuk Muktamar NU di Banjarmasin, para ulama-ulama kita memutuskan bahwa status negara Indonesia itu adalah Darul Islam, wilayah Islam, status fikihnya Darul Islam, dengan mengutip apa yang tertera dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Menarik, dalam Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina'i minal harbiyyin yasiru daru islamin ila angqol fa'ulima anna ardo betawi bal ghaliba ardi jawa daru islamin listila'il muslimina 'alaiha sabiqon qoblal kufar. Jadi salah beberapa ulama itu ketika mengklasifikasikan Darul Islam dengan yang lainnya, salah satu tolak ukurnya adalah pernah punya riwayat bisa menahan atau bisa menang dari serangan harbi. Dan di Indonesia ada riwayat kerajaan-kerajaan menang terhadap orang-orang harbi. Karena itu menurut para ulama, Indonesia ini ya Darul Islam. Karena itu fa'ulima anna ardo Betawi, tanah Betawi, bal ghaliba ardi Jawa, bahkan sebagian besar tanah Jawa. Jadi kalau dulu disebutkan Jawa berarti ya Nusantara ini, bukan hanya Jawa. Darul Islamin listila'il muslimina 'alaiha sabiqun qoblal kufar, karena memang dikuasai oleh orang-orang Islam. Nah, dan dalam konstruksi mazhab Syafi'i, Darul Islamin ketika sebuah negara sudah menjadi Darul Islam, maka status tersebut akan langgeng. Wa in inqata'a imtina'ul muslimina 'alaiha, meskipun orang Islam sudah tidak menguasainya lagi, tapi status fikihnya tetap Darul Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, karena itu artinya para ulama kita ketika melihat bentuk negara kita seperti ini, agar kita tetap stabil, agar masyarakat yakin, agar legitimasinya ada, para ulama kita memutuskan bahwa negara kita adalah Darul Islam. Lalu selanjutnya misalkan, bagaimana para ulama kita memandang pemimpin-pemimpin negara nasional seperti Bung Karno. Maka ada Kongres Ulama-Ulama Indonesia di Cipanas. Saya mendengar usulan ini diusulkan oleh seorang ulama dari Aceh, saya lupa namanya siapa. Di Kongres Ulama di Cipanas mengusulkan Presiden Soekarno diberi gelar Waliyul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Lalu kemudian NU Muktamar NU juga menguatkan usulan tersebut, dan NU pun memberikan gelar yang sama kepada Bung Karno, yaitu gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Waktu itu Bung Karno senang sekali mendapatkan gelar tersebut karena gelarnya berbahasa Arab. Waliul Amri, oh keren ini, Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Padahal kalau kita artikan, Waliul Amri artinya pemimpin, Ad-Daruri yang kepepet. Jadi pemimpin darurat, pemimpin kepaksa. Tapi karena berbahasa Arab, Bung Karno senang. Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Nah, menurut saya ini adalah kompromi politik yang luar biasa dari ulama-ulama Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena ulama kita, ulama Indonesia berusaha mengkompromikan teks dengan realita.
teksnya kalau kita baca fikih siasa misalkan, di dalam fikih siasa syarat-syarat pemimpin itu, meskipun nanti kita akan berdiskusi apakah ini khusus untuk al-imamah uzma atau tidak, di dalam syarat-syarat pemimpin itu misalkan ada syarat dia harus alim, ada syarat harus adil, ada syarat dia harus Quraisyiyah, orang Quraisy. Nah sedangkan Bung Karno bukan orang Quraisy, dan Bung Karno mungkin tidak punya pengetahuan ilmu agama. Dan apakah adil? Wah ini repot kalau kita menggunakan tolak ukur adil ulama klasik. Adil yang berarti adamu irtikabil kabair wa adamul israr fis shaghair, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Nah siapa kira-kira yang adil sekarang di antara kita? Ini sulit, sudah tidak ada. Nah karena itu ulama kita memutuskan bahwa Bung Karno adalah, meskipun mungkin beberapa syarat pemimpin tidak Bung Karno penuhi, tapi Bung Karno dianugerahi waliul amri ad-durri bisyaukah, pemimpin yang harus kita taati karena ada legitimasi politik. Nah salah satu dalil atau salah satu ibarat yang kemudian digunakan oleh ulama-ulama pesantren adalah apa yang tertera dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar misalkan dijelaskan, qala al-Ghazali wajtima'u hadhihi syurut muta'adzirun fi asrina li khuluwil asri anil mujtahidil mustaqil. Menurut Imam Al-Ghazali, terpenuhinya syarat-syarat ini mustahil di zaman kita. Kenapa? Li khuluwil asri anil mujtahidil mustaqil, karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi mujtahid mustaqil. Lalu bagaimana? Fal wajhu tanfidhu qada'i kulli man walahu sultanun dzu syaukatin wa in kana fasiqan au jahila. Maka kita harus menetapkan dan menerima taat kepada seluruh pemimpin yang dzu syaukah, yang punya legitimasi politik, meskipun syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Apa alasannya? Li alla tata'attala masalihul muslimin, agar kemaslahatan orang Islam tidak macet, agar ada distribusi politik, distribusi keadilan. Qala Rafi'i wa hadza ahsan. Menurut Imam Rafi'i, pendapat Imam Ghazali ini ahsan, baik sekali. Nah jadi itu adalah kompromi yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia menghadapi situasi-situasi politik. Belum lagi misalkan ada pertanyaan waktu itu, bagaimana ketika ada orang Islam, karena negara nasional, maka organisasi-organisasi yang ada atau partai-partai yang ada, kadang banyak partai atau organisasi yang tidak berlandaskan Islam. Jadi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang Islam masuk ke dalam organisasi yang tidak berlandaskan Islam? Kalau zaman sekarang masuk ke dalam partai yang tidak berlandaskan Islam, maka ulama-ulama NU dengan kearifannya hukumnya tidak tunggal. Nah, jadi ini ulama NU ini atau ulama pesantren, ciri-cirinya kalau ngasih hukum tidak satu. Jadi misalkan ditanya, bagaimana hukum bank? Ya hukumnya 3, halal, haram, syubhat. Nah sejak dulu halal, haram atau syubhat, mau pilih yang mana silahkan. Makanya saya dulu kiai pernah nanya ke kiai saya bingung, kiai sebenarnya yang mana ini hukumnya? Kata kiai saya, ya kalau santri haram, kalau petani halal. Loh kok beda-beda gitu kiai? Ya beda. Nah jadi NU ini karena banyak referensi, maka NU memutuskan, kadang keputusannya itu tafsil, hukum yang diputuskannya tafsil, perincian-perincian. Dan ini salah satu kecerdasan ulama-ulama Indonesia. Nah, ketika menjawab pertanyaan bagaimana hukum orang Islam yang masuk ke organisasi yang tidak berlandaskan Islam atau partai politik yang tidak Islam, atau kalau sekarang bagaimana orang NU partainya tidak PKB misalkan, bagaimana orang Islam masuk PDI, masuk Golkar, Gerindra, nah yang seperti itu. Maka sejak dulu ulama kita merumuskan jawaban, kalau hal tersebut ada kemaslahatan bagi orang Islam maka baik, kalau mendatangkan kemadharatan bagi Islam maka haram. Kalau tidak mendatangkan kemaslahatan dan juga tidak mendatangkan kemadharatan maka hukumnya boleh. Nah, apa syahid, apa mustambatnya, apa kemudian dalil yang dijadikan referensi oleh para ulama? Yang menarik, ternyata yang dijadikan referensi oleh para ulama adalah perdebatan ulama usul fikih. Di dalam kitab-kitab usul fikih itu ulama-ulama berdebat tentang al-aslu fil asya, hal al-ibahah au at-tahrim. Maka para ulama ada 3 kelompok. Yang pertama al-aslu fil asya al-ibahah, yang kedua al-aslu fil asya at-tahrim. Tapi ada pendapat ketiga, yang pendapat ketiga ini ditashih, dikuatkan oleh banyak ulama termasuk Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam Syarah Waraqat. Was-shahih
annal asla fil manafi al-hillu wal asla fil madar at-tahrim. Kalau mendatangkan manfaat halal, kalau mendatangkan madarat ya haram. Nah, ternyata itu yang dijadikan landasan berpikir para ulama ketika memutuskan jawaban dari persoalan-persoalan yang tadi. Nah, jadi intinya adalah ketika Turki Utsmani jatuh dan nation state atau negara bangsa berdiri, ulama-ulama pesantren, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama NU merespon kejadian dan fenomena tersebut, dan kita meresponnya tetap dengan kitab kuning. Itulah yang menjadikan orang-orang Islam di Nusantara, kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai yang sampai sekarang tetap menjaga kondusivitas. Karena ternyata kita punya pegangan sejak dulu, yaitu pegangan kitab kuning. Dan di dalam kitab kuning, di dalam Turos, banyak sekali konten-konten yang menawarkan solusi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, termasuk solusi ketika terjadinya negara bangsa. Mungkin dari saya, Tengku Kiai, itu sebagai pengantar awal. Nanti kita akan diskusikan di sesi berikutnya. Mohon maaf Pak Kiai. In uridu al islah wa ma taufiq illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.